Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah SWT karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia dan rahmat Allah, sehingga kaki kita ini dimudahkan oleh Allah melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh, dilanjutkan dengan kajian tafsir surat Yasin. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita tawasul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat beliau, seluruh pengikut beliau, juga para ahbab, para aulia min awalihim ila akhirihim, khususnya yang menaklif tafsir Ustaz Yasin Asy-Syaikh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, sehingga menambah kerinduan kita kepada Allah SWT, menjadikan kita cinta pada akhirat, melebihi cinta kita kepada dunia yang sebentar. Kita juga tawasul pada guru-guru kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan senantiasa terus ditambah iman oleh Allah. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya dan diterima semua amal baiknya. Yang nyumbang hal barokah pagi ini Ibu Diana dan Pak Munir, mudah-mudahan diganti oleh Allah SWT yang lebih baik. Allah hadzin ya ala kulli niyatin salihah wa ala man salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fili wal Pembahasannya tetap ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mudah-mudahan nanti bisa nambah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqulu, moko kari-kari dawuh sapa Allahu Allah subhanahu wa ta'ala liridwanin maring malaikat Ridwan. Ya Ridwanu, he malaikat Ridwan, at'im, sediakno panganan auliyai maring wali-wali ingsun. Fayu'tuna moko nekaake sapa malaikat Ridwan bi anwa'il at'imati kelawan piro-piro maceme panganan. Fayakuluna moko podo dahar sapa ahli swarga, ahlul jannah, wa yashrabuna padha ngombe sapa ahlul jannah wa yashkuruna
lan podo bersyukur sapa ahlul jannah bisururi kelawan gembira, kelawan seneng, wasofa ilan kelawan puase ati. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada malaikat Ridwan di surga ya, wahai malaikat Ridwan, coba kamu sediakan para kekasihku. Jadi kita ini oleh Allah di surga disebut auliyai, para walinya Allah, para kekasih Allah. Fayu'tu nabi anwa'il admati, maka malaikat Ridwan lalu menyediakan berbagai macam makanan, berbagai macam minuman yang jumlahnya luar biasa, ribuan ya. Fayakuluna wa yashrabuna, maka ahli surga itu terus memakan berbagai macam makanan dan minum berbagai macam minuman tersebut. Wa yashkuruna, dan bersyukur kepada Allah ya, seperti kita makan, kalau sudah makan kan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin, atau alhamdulillahilladzi at'amana hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau baca ini, maka semakin tua semakin dihormati oleh keluarganya, semakin tua semakin disayang oleh istrinya. Nanti suatu saat saya beri ijazah ya. Jadi bersyukur ahli surga setelah makan berbagai macam makanan dan minum berbagai macam minuman, bisurur, dengan gembira, dengan senang hati, wasofa, dengan puas sekali. Fa idza farahu, moko ari kalane wis rampung, minat ta'ami, saking mangan, yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala, saluni, jaluo sira kabeh maring ingsun, kata Allah. Ya ibadi, he kawulaku, kawula ingsun, ukti bakal maringi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ya. Setelah selesai makan ahli surga itu, terus Allah dawuh, ayo minta lagi apa yang kamu inginkan. Insyaallah ya. Ditawari dan ditawari terus oleh Allah SWT. Pasti aku akan memberikan, kata Allah, apa saja yang kamu inginkan. Fayakuluna, moko podo matur njaluk sapa ahli surga, nas'aluka, nyuwun kita, ridhoka, ing ridho panjenengan, yakni ngarepaken ingsun jamalaka, ing keindahan panjenengan. Summa yakshifu, muka kari-kari buka sopo Allah al-hijaba, ing pengaling-aling hijab. Fayanzuru, moko ningali sopo al-ibadu, kaulo ibad, biqadri martabatihim, kelawan sekirani martabati pangkati ibad. Ma ing barang sa'akun sa'akan sopo Allah Ta'ala. Fayarawnahu, moko ningali sopo ahlul jannah ing Allah karu yatil komari, koyo ningalini bulan Lailatul Badri ono ing sempurnane malam 14 artinya ya. Kalau bulan purnama itu 14 ya, 14-15 itu purnama ya, Yaumul Bid. Fayakhiruna, mukonjungkel sapa ahli swarga sujadan, hali sujud. Summa yaqulu, moko kari-kari dawuh sapa Allah Ta'ala lahum maring
ibad maring ahli swarga. Ya ibadi, he kaula ingsun, irfa'u ngangkat sira kabeh ru'usakum ing sira-sira kabeh. Laisa ora ono hadza ono ing iki waktu sujudi, ikilah waktu sujud, war ruku'i lan ora ono waktu ruku, bal balik waktu musyahadati jamali dzil jalali, waktu iki waktu penyaksian marang jamali dzil jalali, kaindahani zat kang anduwini keagungan. Fi dzalikal yaumi ing dalem mungkunu dina radhiya wisrido sapa Allah taala anhum maring ahli swarga, wa radulan padha rida ahli swarga anhu maring Gusti Allah. Allahumma rzuqna, mugi-mugi Allah urzukna paring rizki kita ridhoka ing ridho panjenengan. Jadi Allah SWT dawuh, mintalah kamu wahai hambaku, uktikum, pasti aku akan memberikan kamu semua. Fayaquluna, maka ahli surga matur, nas'aluka ridhoka, tidak ada lain yang kami minta ya Allah, hanya ridho panjenengan. Makanya ibadah itu yang paling tinggi itu adalah mohon ridhonya Allah. Apa boleh ibadah mohon surga? Boleh, tapi masih tingkatan jongos. Jadi kalau tidak dibayar, tidak nyambut. Kalau tingkatan ibadah ini mestinya dibayar, tidak dibayar ya sudah. Pokok yang penting ridhonya Allah, yang dicari ridhonya Allah. Cuma ada apa-apa orang ibadah takut neraka, ingin surga, boleh, itu sudah ikhlas ya. Ikhlasnya masih ikhlasul abidin ya, ikhlasnya seorang hamba yang masih ingin balasan. Lalu bagaimana? Yakni yang diminta jamalaka, keindahan panjenengan ya Allah yang kami minta, bukan lagi makanan dan minuman dari itu kan. Summa yaksiful hijaba, kemudian Allah membuka hijab. Jadi hijab itu penghalang antara kita dengan Allah, oleh Allah dibuka. Set. Fayanzurul ibadu, maka hamba ini, hamba ahli surga maksudnya, itu melihat siapa? Melihat Allah biqadri martabatihim, sesuai dengan ketinggian pangkat dia cintanya ketika di dunia kepada Allah. Orang semakin mencinta Allah, semakin indah memandang Allah kelak. Orang semakin baik ibadahnya, semakin ikhlas ibadahnya, semakin mohon ridhonya Allah, semakin tinggi memandangnya kepada Allah, semakin jelas pandangan kita kepada Allah dibanding dengan pandangan Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah, tidak bisa dibandingkan. Subhanallah ya. Jadi sesuai dengan pangkat kita ketika di dunia. Fayarawnahu karuyatil qamar lailatal badri, maka ahli surga itu melihat Allah seperti ya bandingannya, tapi sebetulnya malah ainun ra'at ya. Tidak bisa dibandingkan kenikmatan surga itu seperti ini, seperti itu melihatnya. Tapi di sini disebutkan karuyatil qamar lailatal badr, seperti kita melihat bulan pada malam purnama ya, jelas gitu ya.
fayakhiruna sujjadan, maka setelah ahli surga ini melihat Allah, maka dia jungkel apa? Sujud. Dari indahnya pemandangan, dari nikmatnya, dari kesenangan yang tiada tara itu. Sujjadan, sujud. Summa yaqulullahu ta'ala lahum, maka Allah SWT dawuh pada ahli surga itu, ya apa dawuhnya? Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, irfa'u ru'usakum, angkat kepalamu itu. Laisa hadza waktu sujud, ini bukan waktu sujud sudah. Waktu sujud itu ketika di dunia. Makanya orang sholat itu sekarang saja. Kita mati saja tidak sholat sudah ya. Makanya aiman, kalau sekarang sudah tidak sholat, kapan sholatnya? Mati saja sudah tidak sholat ya? Dikubur tidak ada sholat. Makanya seorang walinya Allah itu tanya, orang yang khusyuk sekali sholatnya kan nikmatnya luar biasa. Terus apakah di kubur dapat nikmat kubur? Ya. Apakah di kubur ada sholat? Tidak ada. Kalau begitu enak di dunia, ada sholat yang betul-betul hambanya Allah ya. Jadi sholat itu luar biasa nikmat. Maka kata Rasul, dijadikan untukku ju'ilat qurratu aini fi sholah, jadi dijadikan penyejuk mata hatiku adalah ketika aku sholat. Subhanallah. Jadi para walinya Allah semua itu dia menikmati betul ketika sholat ya. Jadi kata Allah, ini bukan waktu sujud, bukan waktu ruku. Ayo angkat kepalamu ya. Ini adalah waktu penyaksian terhadap keindahan zat yang maha agung. Kata Allah, ayo nikmati sudah. Fi dzalikal yaumi, di dalam hari itu, radhiyallahu taala anhum, Allah telah rela anhum terhadap ahli surga, wa radu, dan ahli surga telah ridho, puas anhu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus ahli surga itu mohon begini, Allahumma rzuqna ridhoka ya Allah. Ya Allah, beri rezeki kami ya Allah senantiasa mendapat ridho panjenengan ya Allah ya. Subhanallah. Sekarang ayat berikutnya ya. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun, selamat. Qaulan dawuh, mir rabbi, saking pangeran, rahimin, kang welas asih. Jadi Allah mengucapkan salam ini kepada ahli surga kelak. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayat tegese yusallimu, ngucapake salam sapa Allah alaihim, ingatasi ahli swarga. Qaulan, kelawan perkataan, ai tegese yaqulu dawuh sapa Allahu Allah lahum maring ahli swarga, qaulan kelawan pengucap salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi Allah mengucapkan salam terhadap ahli surga dengan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Waruwiya lan den riwayataken an Jabirin saking Sayyidina Jabir radhiyallahu an annahu sak temene Sayyidina Jabir sak temene Rasulullah SAW qala dawuh sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainana
ana ing antarane ahlul jannati ahli swarga fi naimihim ing dalem kenikmatane. Berarti ini dawuhnya Rasulullah SAW menurut Sayyidina Jabir, yang diangkat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW jawab bainana ahlul jannati fi naimihim, ketika ahli surga ini menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang sudah disediakan tadi oleh malaikat Ridwan itu ya, makanan, minuman, ya berbagai macam bidadari ya, dan sebagainya itu. Ketika mereka menikmati semuanya, fi naimihim idza sato'a dumadaan cumleret. Pernah tahu petir itu ya? Kalau petir itu kan, petir itu bunga api listrik yang terjadi dari awan ke awan itu. Cumleret ya, itu ya, cumleret. Ketika ahli surga menikmati kenikmatan surga, maka cumleret. Cumleret apa itu? Lahum katui ahli surga opo nurun cahaya. Nah, cahaya ini cahayanya siapa ini? Masya Allah. Ini farofa'u moko ngangkat sapa ahli surga ru'usahum ing sirai ahli surga. Jadi ketika menikmati kenikmatan surga, bercengkrama dengan para bidadari, dengan istri-istrinya yang dibawa dari dunia, maka terus itu sato'a, ketika itu cumleret kayak petir gitu ya, bunga api listrik, cret, nurun cahaya. Maka ahli surga kaget, terus podo ngangkat kepalanya. Faidan moko dumadaan Rabbul Izzati tawi pangeran kang mulya qad asroko. Di sini qad asrofa ya. Kalau qad asrofa teman-teman mulya. Nah, ini qad asroko teman-teman ngitok. Yang ngitok ya ngitok. Memperlihatkan. Allah itu memperlihatkan cahayanya alaihi mengatasi ahli surga. Mim fauqihim. Ini kok mim fauqikim. Ini saya mim fauqihim. Saking dhuwure ahli surga. Jadi cemleret di atasnya ahli surga itu sinar cahaya. Dan itu tidak taunya cahayanya Allah Rabbul Izzati. Masya Allah. Faqala muqaddawu. Cemleret tadi itu dawuh. Anu tadi sinar tadi itu, nurun tadi itu. Dawuhnya assalamualaikum. Utawi keselamatan iku alaikum tetep ingatasi sira kabeh ya ahlal jannati he ahli surga. Fadzalika moko kaya mengkono-mengkono maknane qauluhu ta'ala dawuh Allah taala salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi itulah dawuh Allah SWT terhadap ahli surga yang maksud dengan salamu qaulam mir rabbir rahim. Itu perkataan Allah, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Selamat kamu semua wahai ahli surga, wahai auliyai, wahai para kekasihku, kata Allah SWT. Jadi Allah memperlihatkan kemahabesarannya waktu itu. Fayanzuru moko ningali sapa Allah ilaihim maring ahli swarga, wa yanzuruna lan padha ningali sapa ahli swarga ilaihi ta'ala maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandang memandang, kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan
kita juga memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltafituna, muka ora noleh, ora peduli ila syai'in maring suci-wici min naimin saking pira-pira nikmat madamu kang langgeng. Fayanzuruna, moko yanzuruna padha ningali sapa ahli swarga ilaihi maring Allah Subhanahu wa taala. Fayan sauna moko dadi lali kabeh sapa ahli swarga an-naima ing pira-pira kenikmatan swarga. Kullahu ing sekabehane kenikmatan swarga. Biladzati kelawan ladzati, kelawan kepenake musyahadil jamali dzil jalali, nyakseni keindahani zat kang andu ini keagungan. Jadi setelah memandang antara Allah SWT dan hamba yang masuk surga ini, mereka la yaltafituna, tidak peduli lagi dengan makanan yang banyak di surga, minuman yang berbagai macam, sudah tidak menarik. Keindahan wajah bidadari yang begitu indah itu sudah tidak menarik sama sekali. Dia hanya memandang kepada Allah dan lainnya sudah tidak dipedulikan sama sekali, tidak diperhatikan sama sekali. Menjadi yansauna, menjadi lupa kepada kenikmatan-kenikmatan surga, dari indahnya, dari senangnya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertegun. Gawuk itu apa? Ya gawuk itu ya takjub gitu ya, takjub terhadap keindahan Allah, sehingga lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah di surganya itu, menjadi tidak menarik sedikit pun. Keindahan bidadari yang begitu memukau tidak jadi perhatiannya lagi. Padahal orang bicara dengan bidadari saja, dari indahnya itu kadang 65 tahun, 70 tahun tidak terasa dia di surga. Itu lalu ketika Allah menampakkan jamala dzil jalali, keindahannya, maka tidak menjadi perhatian ahli surga kepada semua kenikmatan yang disediakan oleh Allah, selain tertarik kepada memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah merzukna, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memandang Allah di surganya. Amin, Allahumma amin. Kenapa kok lupa kepada an-naim kullah itu, pada kenikmatan surga semuanya itu? Karena biladzati musyadati jamali dzil jalali, karena nikmatnya, lezatnya memandang kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yahtajibu, sehingga dibuka hijab anhum saking ahli swarga. Fayabki, muka tetap apa nuruhu, nuri Allah SWT, wa barakatuhu lan barakai Allah SWT, fi diyarihim ing dalam omah-omai, ing dalam istana-istanai ahli swarga. Jadi setelah Allah memperlihatkan cahayanya, tidak tahunya cahaya itu, cahaya Allah itu membekas di kamar-kamar ahli surga. Barokahnya Allah membekas. Subhanallah. Bagaimana membekasnya itu? Hatta yarawnahu, sehingga podo ningali sapa ahli swarga ing nur mau, sanian ping pindho wasalisan lan ping telu. Jadi setelah mandang pertama kali itu, terus Allah meninggalkan cahayanya di kamar-kamar ahli surga.
barokahnya ditinggalkan oleh Allah, sehingga bisa melihat kedua kalinya. Itu tadi kamu itu kan pertama kali melihat tuh, ya wes kita hayaku tak tinggal di sini kata Allah, cahayanya barokahnya ditinggal, sehingga bisa memandang kedua kalinya, bisa memandang lagi ketiga kalinya. Subhanallah. Wakilalan dan dawakan tusallimu ngucapkan salam alaihim ingatasi ahli swarga sopo al malaikatu malaikat mir rabbihim saking pangirane malaikat. Nah, jadi ada pendapat lain yang salam assalamualaikum tadi itu adalah malaikat utusan Allah yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan salam kepada seluruh ahli surga. Ini pendapat lain ya. Kalau tadi kan Allah langsung tuh salamun qaulam mir rabbir rahim. Qala ta'u sapa muqatilu imam muqatil, tadkhulu bakal mlebu sapa al malaikat para malaikat ala ahlil jannati saking ingatasi ahli swarga mingkul libabin saking saben-saben pintu. Jadi Imam Muqatil dawuh begini, besok itu di surga malaikat akan masuk kepada ahli surga, kepada rumah-rumah ahli surga mingkul libabin dari tiap-tiap pintu. Oh, pintunya itu banyak orang di istana di surga itu ya. Pada masuk malaikat itu. Yaquluna malaikat pada ngucape ya apa? Salamun alaikum, salamun utawi salamatan iku alaikum tetep ingatasi sira kabeh ya ahlal jannati wahai ahli swarga mir rabbikum saking pangeran sira kabeh ar-rahimi kang ulas asih. Jadi para malaikat masuk dari pintu-pintu yang ada di surga itu. Assalamun alaikum mir rabbir rahim katanya. Jadi ini ada salam dari Allah bahwasanya kamu itu selamat semua kata Allah. Ini satu pendapat mengatakan begitu. Jadi bukan langsung Allah, tapi pendapat ini Imam Muqatil mengatakan para malaikat yang diutus oleh Allah kepada ahli surga untuk menyampaikan salam. Waruyalan dan riwayatakan an Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa Ibnu Abbas yakunu ono ala babi adna ahlil jannati ingatasi lawang paling rendai ahli jannah iku sab'una hajiban ono 70 hijab. Jadi di pintu-pintu surganya Allah itu ada pintu terendah itu. Pintu terendah itu sab'una hijaban, masih ada 70 penghalang untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini ribuan. Wong antara Nabi Musa yang takallum dengan Allah langsung saja masih ada 70.000 hijab di dunia. Besok tinggal 70 hijab saja. Sab'una hijaban. Fa idza ja'atil malaikatu moko are kalane teka sapa malaikat ila ziarati ahli jannati ngatasi ziarah ahli jannah. Di malaikat itu besok bertamu kepada ahli surga ini. Jadi kita kalau di dunia kan kita akan kedatangan tamu malaikat ketika kita akan mati saja ya. Malaikat Israel. Jadi kalau di surga selalu dikunjungi. Seperti di Agus dikunjungi malaikat. Di dunia siap-siap sudah. Siap kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu malaikat Israel. Tapi kalau besok di surga malaikat itu selalu silaturahim kepada ahli surga. Malaikat juga senang. Waduh, senangnya aku melihat kamu semua ini, masya Allah.
Tapi kalau pada ahli neraka gregetan kabeh malaikat. Gregetan kabeh. Insyaallah. Yaqulu moko ngucap sapa al-hajibuna, penghalang tadi ngucap mengatakan begini pada malaikat. Setelah malaikat mengucapkan salam kepada ahli surga masuk dari pintu-pintu, itu penghalang ini mengucap begini, idhabu, ayo podo lungo sira kabeh, diusir. Kenapa? Laisa raunu hadza utawi iki waktu ziarati iku waktu ziarah. Li'annal muslim mu'minuna, karena sak temene wong kang padha iman ya jelisuna padha lungguhan pandang memandang ma'al huri sertani widodari. Fayatamatta'una, moko padha menikmati pandang memandang mau ma'ahunna sertani para bidadari. Fanadhabu moko lungo sapa al malaikatu, para malaikat. Ya, sampai ini saja ya. Mudah-mudahan besok kita masih ada cerita surga lagi nih ya. Jadi ketika malaikat masuk itu ke pintu-pintu ahli surga, itu diusir oleh hijab ini. Oleh penghalangi diusir. Idhabu, ayo podo lungo se iki ahli swarga iki podo menikmati keindahan bidadari. Ayo lungo, konco ganggu-ganggu ae. Maka malaikat terus sama pergi itu. Kita tidak diganggu. Ketika kita bersenang-senang dengan bidadari, dengan keindahan-keindahan yang disediakan oleh Allah, jadi sekonyong-konyong. Apa sekonyong-konyong? Tumataan ya. Tumataan. Sekonyong-konyong malaikat mengunjungi kita, mengganggu. Sama dengan kita misalnya pengantin baru sedang honeymoon dengan istrinya, terus tidak tahunya banyak tamu, itu mengganggu, itu diusir oleh hijab. Iki ganggu ai rono, iki ahli surga ini, kata hijab itu ya. Hijabnya yang mengusir. Tidak usah ahli surga. Ahli surga ada, tidak ngusir malaikat. Yang ngusir cukup penghalangnya saja. Subhanallah. Jadi kita tidak terganggu besok ketika sama-sama bertelekan di atas dipan-dipan, di atas tempat-tempat tidur dengan bidadari pandang memandang dan sebagainya. Ini tidak terganggu sedikit pun karena para malaikat diusir oleh Allah lewat hijab tadi. Yang hijab yang penghalang sab'una tadi, yang 70 itu. Subhanallah. Kita membayangkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT di surganya. Dan itu insya Allah kita yakin kita akan mendapatkan kenikmatan itu kelak di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.